Kemana yang lain? Kecapean? Ikut ini acara maulid? Yang di pintu pindah ke utara atau enaknya? Bisa bersandar? Oh, enak bisa bersandar. Agak jauh. Hah? Satu. Masya Allah. Atas ini. Allah. Baik. Pak Ujang.
Pak Ujang, Pak Ujang, bangun, 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 bangun. Tolong kasihkan ke baik, kita mulai, Ibu. Ini babnya semakin ke sini semakin dikit-dikit nyindir, masalahnya agak berat, masalah utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur sebelumnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di tengah-tengah kesibukan kita masih menyempatkan diri untuk mencari ilmu agama di Masjid Jami As-Syukur. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga dapat menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena keberkahan itu bisa kita dapatkan sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaan. Artinya semakin tinggi iman dan ketakwaan seseorang itu, keberkahannya semakin bertambah. Maka orang yang hadir dalam majelis ilmu ini insya Allah termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna dan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan keberkahan senantiasa bertambah, khususnya keluarga kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang barokah. Amin. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak keturunan yang barokah. Amin. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, selama dia orang beriman, maka janji Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu, yang menjadikan kehidupan kita baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ingin punya anaknya baik, ya ditingkatkan amal saleh, kita tingkatkan.
Karena sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang punya anak menjadi ulama-ulama yang mereka betah di pondok pesantren bertahun-tahun sampai hafal ratusan ribu hadis, bahkan ada yang hafal 1 juta hadis. Mereka adalah para orang tua yang sungguh-sungguh dalam amal agama, tidak memilah-milah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Maka ibu-ibu tentunya sudah sangat luar biasa meluangkan waktu untuk hadir setiap masjid dari pagi sampai siang hari, kadang dilanjut sampai sore hari. Insya Allah ibu-ibu yang aktif dalam pengajian ini termasuk kategori amal-amal soleh. Amin. Allah pasti kasih hadiah dengan kebaikan ibu yang rajin setiap hari. Dalam pengajian mesti dikasih hadiah anak yang soleh. Itu udah pasti. Anak soleh itu hadiah ibu. Itu kenapa ada sponsor segala? Orang lagi beteng-beteng tegang. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah ibu ya. Jadi pengorbanan ibu ini Allah nggak sia-siakan. Ya, pasti dan pasti Allah kasih hadiah punya anak, kalau enggak cucu yang soleh ataupun soleh. Kalau orang rajin ibadah, sibuk dalam kebaikan, anak keturunannya tidak ada yang soleh, biasanya salah lihat. Tapi kalau lihatnya betul-betul semata-mata karena Allah, itu janji Allah dalam Al-Quran, pasti dan pasti Allah berikan hadiah berupa anak yang soleh. Karena lahirnya Al-Imam Bukhari, lahirnya Abu Yazid Al-Bustami, ini lahir dari para ibu atau wanita yang mereka siang dan malam mengamalkan agama. Apalagi ibu-ibu ini luar biasa. Dari pagi sampai sore, kadang dilanjut mungkin malam ada deh ya. Ya mungkin. Insya Allah. Jadi harapan kita ya mudah-mudahan ada anak lah, salah satu pasti ada anak yang membawa keberkahan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sekarang bab memasuki bab hawalah. Hawalah artinya pemindahan utang, bukan penggadaian duit, tapi utang bisa berpindah. Namanya hawalah. Udah pernah dengar ibu hawalah? Baru dengar. Kalau halawa itu sejenis roiko, ada namanya halawa. Kalau ini hawalah atau hiwalah. Hiwalah, hawala, sarwanana artinya memindahkan utang. Satu contoh nih sebelum dilanjutkan pembahasan tentang hawalah, kita harus tahu dulu arti hawalah.
Si A mengutangi ke si B. Si B mengutangi si C. Ketika si A mau menagih utang ke si B mengatakan kepada si A, kamu tagih saja ke si C. Karena si C punya utang kepada saya dengan jumlah yang sama. Itu namanya hawalah. Sering terjadi, Bu? Cuma nggak tahu artinya itu apa gitu ya. Karena hawalah ini untuk membantu biasanya. Ya, kadang orang itu dengan yang bersangkutan itu jauh. Mungkin si A dengan si B jaraknya jauh, Bandung dengan Tasik. Mau nagih susah karena jarak yang cukup jauh. Ini gimana caranya nih? Ya transfer, jelas transfer. Orang tuh biasanya kalau nggak langsung didatangin berat, Bu. Buru-buru transfer, yang ada aja kadang alasannya tidak ada. Kok transfer? Ini real ya. Jadi ketika si A ini menagih ke si B, kata si B, kamu tagih saja ke si C yang ada di Cilengkrang. Yang ada di Cilengkrang. Alamatnya di RW Tilu RT 2 di Masjid Asyukur Ustadz Takrib. Aduh, nggak enak lah kalau saya harus nagih. Nah di sini ya. Jadi biasanya tuh orang tuh kalau dengan langsung itu baru mau bayar gitu. Kalau sesama teman kadang suka diengke-engke, betul nggak? Ini hawalan penting nih. Jadi supaya orang tuh agak cepat, ini namanya trik. Ya, bisa jadi si C ini gimana ya? Ya tadi si C itu pihak yang ketiga ya, pihak yang ketiga. Nah kalau nagihnya langsung ke si B, sementara si B juga ngutangin kepada si C. Ini bahasa yang mudah dipahami saja, kalau pakai nama nanti lupa lagi. A, B, dan C. Nah ketika si B ini ditagih, ternyata si B juga ada ngutangin kepada si C dengan jumlah yang sama. Ya udah, kamu tagih saja si C. Nah karena si A ini karena si C ini ditagih sama si A, sedangkan si A ini kurang dekat hubungannya, ini kan biasanya agak cepat. Tapi kalau si B dengan si C ini kadang teman dekat, kalaupun ada diengke-engke, dinanti-nanti. Nah ini triknya gitu, udah kamu si A tagih aja ke si C. Nanti kalau si A setuju, maka itu boleh. Kalau si C setuju nggak bisa. Selama jumlah utangnya sama. Nanti dijelaskan. Namanya ada muhil, ada muhtal, ada muhal alaih. Ini bahasa Arabnya. Muhil itu si B, muhtal itu si A yang mengutangi, muhal alaih itu si C. Diingat-ingat Bu, biar toh nggak khilaf deh. Muhil apa? Si B. Muhtal si A.
muhal alai si C. Kenapa ini adanya bab hawala? Supaya orang itu berusaha untuk secepatnya melunasi utang. Karena orang yang menunda-nunda utang sementara dia itu mampu bayar, ini kata Nabi dulmun, termasuk kedoliman. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul al-ghani dulmun. Menunda-nunda utang al-ghani bagi orang yang mampu untuk melunasi, maksudnya sudah ada uang yang harus dilunasi, kemudian dia sengaja ditunda-tunda, dulmul, itu merupakan kedoliman. Fa'idha utbi'a ahadukum, maka apabila diikutkan oleh salah seorang di antara kalian ala maliin, kepada orang yang punya utang, falyattabi, maka ikutilah. Itu jadi kalau si B bilang kepada si A, kamu tagih ke si C, maka silakan cepat-cepat. Ini hadisnya seperti itu. Wa idza uhilla ahadukum ala mala'in falyahta. Maka apabila dialihkan ahadukum, salah seorang di antara kalian, ala mala'in, kepada orang yang sudah punya harta, falyahtal, maka hendaknya dia harus mengalihkan utangnya. Ini namanya bab pengalihan utang. Jadi termasuk dolim itu kalau orang yang diutangi dia belum bayar, sementara makanan yang dia makan lauknya enak-enak. Itu dolim secara hukum, ya. Secara hukum ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ya. Kenapa kadang kita ini sudah rajin ibadah, tapi kenapa kok masalah belum selesai? Sebenarnya bukan amalan yang salah, diri kita yang masih salah. Ada hak-hak agami yang belum kita tunaikan. Kadang kita masih berbuat dolim kepada saudara muslim. Ketika kita utang kepada seseorang, dia mudah untuk mengutangi, kita sudah dibantu. Namun giliran kita ditagih, sedangkan kita mampu, maka malah kita ditunda-tunda. Ini dolim. Kalau toh memang kita belum bisa melunasi utang, setidaknya makanan kita itu menunya dikurangi. Biasanya makan nasi, lauknya ayam, ikan, tempe, tahu, sambal, kerupuk, banyaklah. Ya, ada jengkol, pete, ikan asin, komplit, tambahan yang hebat lagi, rendang. Nah, kalau orang punya utang dan dia belum bisa bayar, jatah makan dia paling tidak salah satu dikurangi gitu. Yang biasa dia makan nasi, lauk, ayam sama ikan, ayamnya dihentikan dulu, cuma ikan gitu. Ini contoh. Ya. Berapa biasa kita beli ayam? Katakan 30.000. Ya, 30.000. Maka setiap hari kita sisihkan 30.000 kali sebulan berapa? 900. Berapa? 900.000.
900.000 per bulan. Kalau andaikan utang seseorang 5 juta, itu jarak 1 tahun bisa lunas nggak? Bisa. Daripada diengke-engke, dinanti-nanti, kalau sudah ada 5 juta, nanti saya lunas. Kapan lunasnya? Makanya kita harus bijak. Kalau kita andaikan punya utang, boyo disesuaikan menu makan kita ini jangan sampai berlebihan. Cukup makan nasi, lauknya sambal sama kerupuk. Gimana? Siap ya? Ya bagi orang yang lapar, nasi, kerupuk, sambal tuh nikmat banget. Ya. Ya karena yang ngomong ini ngalamin, Bu. Jadi asalkan ada sambal, kerupuk itu udah enak banget gitu. Apalagi ada rendang maksudnya. Ada rendang. Hah? Sama apa? Sambal doang. Iya, sama sambal juga enak. Kalau orang lapar mah gitu. Yang penting kita menyisihkan walaupun hanya 10.000 per hari. 10.000 per hari kali sebulan 300.000. 300.000 kali setahun, hitung sendiri, Bu. Dengung. Innallaha madain, Allah bersama orang yang punya utang. Ini hadisnya. Artinya orang yang utang itu doanya mustajab. Orang yang punya utang doanya mustajab. Tapi jangan jadikan kebiasaan utang. Utang itu kalau betul-betul butuh baru ngutang. Jangan dikit-dikit. Ya, yang penting baru sekiranya itu ya kebutuhan yang pokok baru kita utang. Utang sendiri adalah sunnah, hukumnya sunnah kalau niatnya mau melunasi atau bayar. Kalau utang niatnya nggak mau membayar, itu dosa zalim. Ya, makanya sebenarnya ketika orang itu mulai ngutang dan dia niat untuk melunasi, Allah kirimkan malaikat khusus untuk membantu dia sampai dia bisa melunasi utang. Itulah janji Nabi, innallaha madain, Allah bersama orang yang punya utang. Sering-sering utang? Ya. Tapi utang yang jangan ada bunganya. Sunnah ya. Tapi kalau niatnya mau melunasi. Baik, wasara'itul hawalatil arba'atu asya. Syarat hawalah itu ada 4 perkara. Yang pertama, ridul muhili, kerelaan muhil. Muhil itu siapa? Si B. Kan si A mengutangi si B, si B mengutangi si C. Ketika si A mau nagih ke si B, kata si B, kamu tagih ke
si C. Nah, si B namanya muhil, si A namanya mutahil, si C namanya muhal alai. Muhal alai. Alhamdulillah hujan berkah Bu. Yang pertama ridul muhili, kerelaan muhil. Jadi si B ini sudah rela kalau utangnya si C kepada si B, ini si A boleh menagih kepada si C. Wa qabul muhtali, kemudian ada persetujuan muhtal, yaitu si A. Si A harus setuju dulu. Kalau si A tidak setuju nggak sah. Bisa jadi si A nggak mau ketika si B bilang, sudahlah si A kamu tagih si C, karena si C juga punya utang yang sama sebagaimana saya punya utang dengan kamu si A, sama-sama 1 juta seumpama. Si A bisa jadi nggak setuju. Kenapa? Karena si C ini ustadz. Masa saya nagih sebagai santrinya, mau nagih habis lagi. Ya, si A mau nagih si C nggak enak karena yang si C ini ternyata ustadznya si A. Ini contoh ya. Berarti si A kan nggak setuju kan? Kalau nggak setuju nggak sah, nggak boleh dipaksa oleh si B. Beda dengan si C. Kalau si A sudah siap mau nagih si C, kemudian si C bilang, oh nggak mau, tidak boleh, karena si C punya utang dengan nominal yang sama kepada si B, sama-sama 1 juta. Sedangkan si B menyuruh si A untuk menagih kepada si C utangnya 1 juta. Si C nggak boleh nolak. Betul? Nah ini bisa dipahami Bu ya. Kalau si A namanya muhtal ini dia bisa menolak. Oh nggak mau saya. Ya, apalagi si C ternyata preman seumpama sebaliknya. Lalu mana saya berani lagi. Ya. Sedangkan si B sama si C sama-sama preman. Ya. Si A dimanfaatin, kata si B, kamu tagih si C, berani nggak? Ya nggak berani, mau digecek. Nah itu. Jadi ada namanya persetujuan muhtal, yaitu si A. Ingat, muhtal itu si A, muhil si B, muhal alai si C. Wa qaulul haqqi mustaqirrun fil jimmah. Ini selama haknya sudah fit di dalam tanggungan. Maksudnya memang sama-sama bisa ditagih, uangnya itu sudah ada gitu. Jadi uangnya sudah ada. Kalau si B nyuruh si A untuk nagih si C, sementara uangnya belum ada, kan nggak bisa dipaksain, betul? Yaudah kamu tagih si C itu, tapi uangnya belum ada, ya nggak bisa dipaksain. Kalau uangnya sudah ada, itu baru silakan. Karena biasanya si C itu sebenarnya sudah ada uangnya, tapi berat untuk melunasi utang kepada si B. Begitu yang nagih si A, baru dia agak segan. Ya udahlah, daripada nanti saya dicekek, sumpah gitu. Bisa jadi Bu, ya. Atau mungkin si A ternyata ustadz, ya, si C santri. Aduh, ditagih ustadz, ya. Mau nggak mau nih harus bayar, bisa gitu. Ini
hawalah itu untuk mempermudah Ibu. Ya, jadi Ibu gitu caranya kalau ada orang tuh susah lunasi utang, itu aja. Cari yang agak galak dikit Ibu. Biasanya biasa. Wattifaku ma fi dimmatil muhili wal muhala alaih. Dan ada kesamaan apa yang di dalam tanggungan si muhil dan muhal alaih, fil jinsi di dalam jenisnya, wa nau'i dan macamnya, wal khululi jatuh tempo, wa ta'jili dan masaknya. Jadi ada kesamaan antara si B dan si C kalau utangnya sama-sama 1 juta. Jenisnya sama berupa uang, nilainya pun sama-sama 1 juta. Si B utang uang sama si A, nilainya 1 juta. Si C punya utang sama si B dengan uang nilainya 1 juta. Namanya satu jenis dan nau satu macam. Atau si B utang beras sama si A 1 kilo. Si C juga utang utang beras 1 kilo sama si B. Nah, ini boleh. Jadi syaratnya harus satu jenis dan beratnya sama. Andaikan si B utang ke si A beras 5 kilo, sedangkan si C utang sama si B 10 kilo, ini tidak boleh. Harus jenisnya sama, beratnya juga sama. Ini yang perlu diingat. Wal khululi, kemudian jatuh temponya. Jatuh temponya sama-sama 1 Januari. Ya, sama-sama 1 Januari. Jadi si B akan melunasi utangnya ke si A nanti tanggal 1 Januari 2026. Si C juga punya jadi akan melunasi utang kepada si B nanti tanggal 1 Januari 2026. Karena jatuh temponya sama, begitu si B mengalihkan utangnya kepada si C, maka si A langsung menagih kepada si C pada tanggal 1 Januari 2026. Kalau belum temponya tidak boleh karena sudah ada perjanjian tanggal 1 Januari. 1 Desember nggak bisa, apalagi 1 November. Harus ada kesepakatan tadi 1 Januari. Wa tabra'u biha dimmatul muhil, dan bebaslah dengan akad hiwala dimmatul muhil, tanggungannya si muhil. Jadi lepas, enak. Tinggal yang berurusan si A sama si C. Si B sudah bebas, nggak ada urusan lagi. Ini enaknya di sini. Hiwala itu saling membantu. Jadi udahlah kamu si A tagih ada si C karena si C punya utang kepada saya dengan nilai yang sama. Ya, sampai di sini Bu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Di luar tema yang kemarin juga barangkali yang masih belum paham bab apa kemarin itu. Sulhu ya, sulhu.
Iya. Banyak teman Mbak. Banyak teman. Lihat. Sulfit. Nek nanya naon. Sok perwakilan di naon. Tek nanya. Kalau tadi teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon soal itu tadi hutang katanya sunnah. Terus waktu Nabi itu pernah berhutang atau tidak kan? Kalau sunnah itu kan perilaku Nabi. Itu Nabi Muhammad itu pernah menghutangkan, berhutang. Baik. Nabi itu sering utang. Nabi itu sering utang. Yang sering disuruh utang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Tapi utangnya Nabi untuk kepentingan umat. Ketika ada tamu datang kepada Nabi, Nabi perintahkan kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, coba kamu datang rumah-rumah istri saya, barangkali ada makanan atau tidak." Setibanya di rumah para istri-istri Nabi, ternyata tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya kata Nabi, "Yaudah kamu utang ke si fulan supaya tamu ini bisa dilayani dengan baik." Ini contoh akhlak yang baik ya, bahwa tamu itu keberkahan. Kewajiban tuan rumah itu kalau ada tamu dimuliakan selama 3 hari 3 malam. Jangan bosan-bosan Bu. Kalau ada tamu tuh kita bersyukur. Kedatangan tamu itu membawa berkah. Kepergiannya membawa dosa kita. Tamu. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, ini sudah tidak wajib lagi tuan rumah, karena kewajibannya hanya 3 hari 3 malam untuk memuliakan tamunya. Kalau lebih 3 hari terserah, kalau dia masih berbuat baik berarti itu satu kebaikan bagi tuan rumah. Kalau andaikan cuma dikasih air putih, itu udah syukur masih dikasih. Lebih dari 3 hari itu tidak wajib. Wajibnya selama 3 hari 3 malam. Jadi Nabi sering utang, tapi ya dibayar, utangnya dibayar. Kadang kalau kita utang kan kepentingannya beda. Ya utang baju, ya seumpama, atau utang untuk beli apa gitu. Kalau ini utang untuk melayani tamu, ini bagus. Ya, jadi untuk umat rela utang, termasuk Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu juga gitu. Banyak orang yang menitipkan duit kepada Sayyidina Ja'far. Kata Sayyidina Ja'far, boleh saya menerima titipan utang kalian, tapi izinkan saya untuk menggunakannya. Izin dulu. Kalau dititipin uang itu diizin dulu sama yang punya, jangan diambil tanpa ngomong kepada yang punya. Tertibnya izin dulu. Kalau sudah diizinkan oleh Sayyidina Ja'far, itu dibagi-bagikan ke fakir miskin, Masya Allah. Ya, sampai akhirnya meninggal dunia, utangnya belum lunas. Kemudian sebelum meninggal punya wasiat, ada wasiat kepada anak-anaknya. Nanti kalau ayah meninggal, kamu minta tolong kepada tuannya Ja'far, karena tuannya Ja'far adalah orang yang kaya raya. Maka begitu meninggalnya Sayyidina Ja'far, anaknya melihat catatan, ini sunnah ya, kalau utang itu dicatat. Ya, kalau kita punya utang seberapapun ditulis, kemudian ditaruh di bawah
bantal. Ya Bu, Oh, bantal. kalau ketahuan suami gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, begitu meninggal dunia Warisan. dibuka bantalnya, ampun Warisan. utangnya banyak banget. Tapi kan jadi kewajiban ya keluarganya kan. Nah begitu meninggal catatannya utangnya Sidina Ja'far ini banyak banget. Sesuai dengan wasiatnya kalau minta tolong sama tuanya Ja'far. Bingung dicari-cari siapa tuanya Ja'far ini, ayahnya. Ternyata yang dimaksud tuanya Ja'far adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anaknya doa, ya Allah tuanya Ja'far, aku diwasiatkan oleh ayah saya ya minta tolong supaya utangnya Sayyidina Ja'far dilunasi. Langsung ya Allah beri pertolongan, akhirnya utangnya bisa lunas. Ini salah satu dalil juga doa dengan wasilah itu boleh. Kalau kita di makamnya para wali-wali, ya Allah dengan keberkahan wali ini tunaikanlah hajat-hajat kami, itu boleh. Itu wasilah namanya, perantara orang yang makbul di sisi Allah. Ya kembali masalah utang tadi, Nabi itu sering utang. Makanya Nabi mengatakan innallaha madain, Allah bersama orang yang punya utang. Doa orang utang punya utang itu doanya mustajab selama dia niat untuk melunasi. Makanya kalau kita lihat sebenarnya orang itu bisa melunasi utang. Bisa karena Allah kirimkan malaikat khusus untuk membantu dia. Dia itu susah karena memang tidak niat untuk melunasi utang. Kalaupun ada kadang ditunda-tunda. Kalaupun ada ditunda-tunda. Kalaupun memang dia nggak bisa cash, paling tidak jatah makan dia dikurangi. Yang tadi itu biasanya makan ayam, ganti jadi tempe. Ya ikan asin dengan tempe mahalan ikan asin. Beda kalau ibu di Kalimantan ikan asin murah. Kalau di sini ikan asin lebih mahal, apalagi pedak ya. Pedak enak loh. Enak loh. Ya. Terus Gimana? belum diganti. Tolong itu Pak Angkun lupa saya. Lupa. Patuna habis. Harum. Naut. Enggak. Silakan. Itu. Bilang lagi. Gimana sekarang kan itu menghutang itu gaya hidup seperti buat supaya kita terlihat orang kaya itu. Bagus. Kalau kita sengaja menampakkan supaya orang tahu kalau saya ini orang kaya, supaya mau utang, malah bagus itu. Kitanya yang berhutang terus terlihat sama orang kita teh orang kaya, diposting gitu. Oh. Yang posting itu padahal punya utang. Iya. Dikiranya kitanya supaya dikiranya orang kaya, padahal uangnya dari menghutang. Ya kalau dia mau gaya selama nggak merugikan orang lain nggak apa-apa. Yang penting utang niat utangnya dibayar. Jangan sampai
dia bergaya beli motor seumpama atau beli baju yang mahal sementara utangnya belum dibayar, tuh nggak boleh. Ya, kewajibannya harus melunasi utang terlebih dahulu. Bahkan orang yang boleh ada rukhsah keringinan untuk jamak qashar, ya, jamak takdim atau jamak qashar yang diringkas 2 rakaat itu diantaranya orang yang tidak punya utang. Artinya kalaupun dia punya utang, izin dulu sama orang yang mengutangi. Ya, seandainya contoh nih, saya punya utang sama si B, si A punya utang sama si B, utang 1 juta. Kemudian si A mau umroh atau mau berangkat safar ke Surabaya. Maka kalau dia mau safar, dia harus izin dulu kepada si B. Orang yang punya. Kalau dia mau safar. Kalau dia tidak izin kepada si B, kalau dia mau safar, maka safar dia dihitung maksiat. Kalau dihitung maksiat, tidak boleh mengqashar atau menjamak sholat. Sholatnya tetap komplit. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ini sebenarnya ketegasan di dalam hukum fikih itu seperti itu aslinya. Berarti yang punya utang itu nggak bisa dikosor kalau nggak izin dulu sama yang punya uang. Iya, karena keberangkatan dia itu maksiat. Kalau dia mau jalan-jalan, safar kan dia punya kelebihan uang. Iya. Kelebihan uang. Atau mau umroh sementara dia punya utang sama si B yang wajib untuk dilunasi. Kalau dia mau umroh berangkat, izin dulu sama si B, saya mau berangkat umroh, maaf saya belum bisa lunasi utang. Bagaimana kira-kira? Gak apa-apa. Kalau sudah si B mengizinkan, maka keberangkatan kita itu boleh. Ya, tapi kalau kita punya utang sama si B, kita malah jalan-jalan ke Pangandaran, sumpah, sambil menjamak sholat, itu jamaknya tidak sah secara hukum fikih, karena kepergian dia dihitung maksiat, punya tanggungan utang. Izin dulu sama si B. Ya, kalau si B mengizinkan nggak apa-apa lah. Biar refreshing. Ya, namanya sifat orang tuh ada yang legowo kan, si B mengiyakan silakan nggak apa-apa, itu keberangkatannya halal. Ini yang jarang dibahas ya Bo ya. Kadang kita nih lebih mengutamakan ya namanya ya apa namanya ya, lebih mengutamakan gaya hidup. Ya, mengutamakan gaya hidup, jalan-jalan, padahal masih punya utang. Utang itu diutamakan. Kecuali kalau kita nggak punya utang, mau jalan-jalan, ya bebas kan gitu. Ya, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, ini mah di luar tema ya, maaf. Saya cuma ada tetangga gitu, kan suka ngaji juga. Cuma di situ mah ngajinya nggak pernah ada pertanyaan. Terus dia teh suka bisik-bisik, teh gimana gini-gini ya, nanti saya suka ngaji ke asyukur, mau nanya kata saya teh. Kebetulan gini kan suka dia teh suka kalau ada acara maulidan apa rajaban kan suka ngasih lah, ada mungkin ingat buat sodako. Terus kata suaminya teh nggak ngerespon, dia teh sukanya bingung, katanya teh gimana ya kalau saya bilang ke suami takutnya dimarahin apa diomel. Terus saya teh gimana tuh bilang dulu, tak itu teh apa kalau dia teh mungkin mau gitunya berbuat baik, tapi suka ngumpet-ngumpet ngasih, nitip ke saya, teh nitip ini kasih ya ke panitia gitu. Apa itu dosa? Gimana Pak Ustadz itu teh? Baik. Ini sempat dibahas juga ya. Jadi
Kalau harta yang disedekahkan oleh istri itu memang harta istri itu boleh. Atau memang jatah istri dari suami, namanya jatah kebutuhan biasa sehari 100.000, dia masih bisa menyisihkan 20.000. 20.000 kan punya istri itu. Nah kalau dia tabungin sampai nyampe 600.000 dalam sebulan, kemudian dia infakkan untuk masjid, itu boleh. Tapi kalau selain jatah istri, kok uang di saku suami diambil diam-diam, itu yang nggak boleh. Iya maaf Pak Ustadz, tapi enggak, istrinya juga itu usaha sendiri gitu. Oh kalau usaha sendiri jelas itu milik istri. Terus gini masih misalkan kalau mau itu juga mau ada yang pinjam misalnya ya, Mbak cina pinjam atau saya, dia teh bingung bilang ke suami teh bilang ini, udah nggak usah, itu suka nggak bayar nanti kamu riweuh harus lagi gimana. Tapi si Malik teh pengen kasihan katanya teh dia teh sama senang, saya juga ngerasain pengen ngasih pinjam tapi suaminya sama nggak ngerespon gitu. Kalau intinya gini Bu ya, kalau itu harta milik istri sendiri bebas. Ya bebas, mau dia pinjamkan, orang mau bayar atau nggak bayar, itu hak istri. Kecuali kalau harta suami itu yang nggak boleh, kecuali izin terlebih dahulu. Kalau apalagi istri kerja sendiri kan, kerja sendiri dia bebas mau nolong orang, mau minjemin orang nggak apa-apa. Jadi misalnya biarin teh nggak bilang ke suami, tapi dia teh tanpa pengetahuan suami ngasih nggak bilang ke suami ya, takut nggak diizinin, itu nggak dosa ya Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa. Ya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih. Ya seperti ini, maaf ya Bu, dipotong. Seperti Sayyidina Abu Sufyan, suaminya Sayyidah Hindun. Jadi Sayyidina Sufyan ini terkenal pelit, nggak memberi jatah nafkah kebutuhan istri dan anaknya. Akhirnya Sayyidina Hindun mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang perilakunya Sayyidina Sufyan yang tidak mau memberi nafkah buat istri dan anaknya. Jadi selalu diminta sambil ngerengek-rengek. Maka kata Nabi, ambillah secukupnya, tanpa sepengetahuan suami itu pun boleh. Tapi yang diambil hak dia saja gitu. Wajib, karena suami itu wajib memberi nafkah kepada anak dan istri. Kalau suami itu pelit, maunya ngerengek-rengek diminta, udah waktu tidur diambil diam-diam, tapi sebatasnya. Ya, sehari 100.000 yang diambil 100.000. Nanti kan suami suka ngomong loh, mana duit kok kurang 100.000? Udah dibelikan beras, udah dibelikan ikan, ya udah. Ada orang memang seperti itu caranya. Laki-laki yang pelit itu ada. Silakan, ada lagi? Ini Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila ada seseorang yang punya hutang, orang itu meninggal, kan nggak bisa bayar hutang. Jadi saya yang datang ke pihak keluarganya untuk mengikhlaskan. Apakah yang punya hutang itu nanti di alam akhirat ku Allah akan diampuni dosanya? Apa gimana gitu Pak Ustadz? Ya baik. Jadi orang yang hutang sama kita, ya belum membayar atau belum lunasi utang sudah keburu meninggal. Kemudian yang mengutangi datang ke pihak ahli warisnya. Kalau yang mengutangi sudah mengikhlaskan. Andaikan dia tidak mendatangi ahli waris pun dia sudah mengikhlaskan, itu di akhirat juga sudah lepas tanggung jawabnya Bu. Apalagi dia bilang kepada ahli waris. Dia nggak bilang pun kalau sudah saya ikhlaskan, itu udah cukup. Ya,
Jadi yang utang itu yang sudah meninggal sudah terbebas dari tanggung jawab utang. Ya, kalau dia masih mau nagih ya datang kepada ahli warisnya. Sebelum ahli itu harta dibagikan kepada ahli waris, maka ditunaikan dulu kewajiban ahli mayit. Seperti kalau ada wasiat ditunaikan wasiatnya, kemudian kalau ada utang ditunaikan dulu utangnya. Setelah hak si mayit ini sudah ditunaikan, baru warisan dibagi-bagi. Kayak kemarin di keluarga Jimon tuh, siapa itu? Pak Anggun? Itu Resko, ya, anaknya 7 orang, per orang 80 miliar. Per orang 80 miliar. Ada 7 orang. Yang di depan itu Sipur Resko. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ada seseorang meminjam uang untuk modal beli pupuk padi. Janji dia sebelum kembaliin uang akan ngasih beras 1 karung. Apakah boleh menerima berasnya? Apakah tidak? Dan apa hukumnya? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang mengutangi mengambil manfaat dari yang diutangi ini bisa masuk unsur riba. Ya, bisa masuk unsur riba. Ya, bagaimana caranya? Ya udah, kalau bisa mah jangan dulu lah ngasih-ngasih gitu, karena dia punya utang. Orang-orang dulu tuh sampai berteduh di bawah pohon orang yang diutangi, dia nggak berani, merasa mengambil manfaat dari orang yang diutangi. Walaupun dia janji untuk hati-hatinya supaya menghindari riba. Kalau toh dia mau memberi ya nanti akadnya beda lagi lah di waktu yang lain. Ya, tapi sulit sih. Ya, untuk hati-hatinya kalau bisa jangan diterima. Jangan diterima. Dikhawatirkan ada unsur riba. Karena mengambil manfaat dari orang yang diutangi. Itu kesimpulan daripada riba. Ya, kemarin sudah dibahas juga. Ya, kalau yang diutangi itu setelah melunasi utangnya dia ngasih 200.000. Tapi jangan bersamaan ketika dia melunasi utang, di hari yang lain baru dia ngasih cuma-cuma 200.000 untuk menghindari terjadinya riba. Ya, secara hukum kalau dia memang betul-betul niatnya ngasih hadiah nggak apa-apa. Cuma untuk hadiah kan ada tertib fatwa, ada tertib takwa. Kalau untuk bagi orang yang takwa, kalau bisa jangan. Kalau secara hukum fatwa, selama dia memang niatnya cuma memberi hadiah, boleh. Tapi untuk hati-hatinya jangan. Khawatir ada unsur riba. Ya, seperti kemarin dibahas juga masalah gadai. Saya mau pinjam duit 10 juta dengan jaminan motor NMAX. Motor NMAX-nya ditaruh di rumahnya. Selama motor NMAX di rumahnya yang mengutangi jangan dipakai. Kalau dipakai berarti dia mengambil manfaat dari orang yang diutangi, riba. Punya rezeki. Ya, motor itu tetap aja di rumahnya nggak dipakai-pakai. Kalaupun dipanasin, ya sekedar dipanasin. Begitu. Silakan, ada lagi? Ini ada titipan. Titipan apa ya? Titipan pertanyaan. Ada yang punya utang katanya. Udah lama belum bayar-bayar, pas punya rezeki juga dia kayak lebar katanya.
Gimana hukumnya itu Ustaz? Ya. Ya itu tadi pakai cara hawalah Ibu ya. Ya. Cari yang sekiranya dia itu ada yang disegani gitu loh. Ya biasa kalau suka dengan teman bercanda, ya teman apa akrab itu kadang mau melunasi itu eman gitu. Alah, nanti aja lah. Tapi kalau sama orang yang nggak terlalu dekat, dia agak segan. Gitu. Caranya ya itu tadi. Ya kita utang sama orang yang kelihatannya agak disegani gitu. Nanti kalau dia mau nagih, kamu tagih tuh si Fulana, Ibu Fulana, itu juga sama punya utang dengan saya, nominalnya sekian, tagih, nah, baru dia mau, biasanya gitu. Ya, termasuk yang terjadi ya utang-utang dulu ya, utang-utang dulu tuh tahun 90 utang 10.000, ya, kadang sampai sekarang mungkin ada yang belum dibayar. Sampai tahun 2025. Kalau utang tahun 90 10.000, dilunasinya tahun 2025. Ini secara fikih ya sah-sah saja dilunasi 10.000 secara nominal. Tapi secara moral ini yang melunasi utang telah berbuat dolim secara moral. Karena 10.000 tuh tahun 90 tuh bisa beli beras 10 kilo kan gitu. Sekarang 2025 bisa nggak 10.000 sekilo? Boro-boro 10 kilo, sekilo pun nggak dapat kan gitu. Jadi secara hukum fikih 10.000 utang tahun 90 dibayar 10.000 tahun 2025 itu sah-sah saja, tapi secara moral telah melakukan dolim. Silakan ada lagi Bu Haji, mumpung masalah utang nih bentar. Puas-puasin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, kan misalkan mau sholat, kan suka ambil wudhu, terus dipraktekkan. Kadang-kadang ada yang bilang niat aja cukup, berarti nggak dipraktekkan. Apa sholatnya sah apa enggak gitu? Maksudnya gimana, Mbak? Misalkan mau sholat, kan suka ambil wudhu, kan ada niatnya dipraktekkan. Terus ada yang bilang niat aja cukup, apakah sholatnya sah apa enggak kalau nggak dipraktekkan gitu. Kan gini Pak Ustadz, kan suka Bismillahirrahmanirrahim, biasa ada doanya. Nah, Kan ada yang bilang niat aja cukup berarti nggak bisa doanya. Tak apa sholatnya sah apa enggak gitu, saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan suka wudhu kan ada doanya, dipraktekkan. Tapi ada yang bilang niat aja cukup udah, apakah sholatnya sah apa enggak gitu. gini. Ada yang menyebutkan sih ya. Maksudnya kalau niat wudhu, Iya. Ya. kalau niat wudhu sudah niat itu sudah mencukupi, tidak perlu dilafadzkan. Gitu maksudnya. Ya kan ada doanya. Oh, setiap Udah membasuh kan ada itu doanya. Kan nggak tahu bisa, nggak tahu enggak gitu kan, niatnya aja cukup bilangnya gitu. Gimana ya? Ini Pak Ustaz. Iya. Kan maksudnya nggak bisa baca doa. iya. Oh, iya. Niat aja cukup katanya. Baik, baik. Mohon dijelaskan gitu. Baik, kalau orang tidak hafal doa niat wudhu ya Bu. Oh,
Jadi orang tidak hafal Doanya. doa niat wudhu. Iya. Ya. Kemudian hanya niatnya saja. Niatnya saja. Ketika dia membasuh wajah, Iya. dalam hatinya niat untuk menghilangkan hadas kecil, Iya. itu sudah mencukupi. Iya, enggak dipakai doanya. Enggak, cuman basuh tuh wajahnya aja. Iya. Ya, jadi saya kan nggak ngerti gitu, Pak Ustadz. Kan gini saya mah Pak Ustadz ini. Pak Ustadz kan saya mah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala islami wa nikmati. Alhamdulillahilladzi jalamatura. Kan dia teh nggak ngerti, jangan udah we niat aja gitu. Gampangnya gitu. Itu kan doa-doa tambahan. Iya. Setiap membasuh tangan ada doanya. Iya. Berkumur-kumur ada doanya. Iya. Kan gitu. Iya kata saya tadi. Iya, bilangin. itu tambahan. Andai kan dia nggak membaca doa setiap anggota wudhu nggak apa-apa. Iya kata saya deh, saya mah suka didoaan, dia mah enggak, tapi saya nggak ngerti, mau dijelaskan gitu, Pak Ustadz. Baik, jadi gini Bu ya, ada doa-doa ketika membasuh setiap anggota wudhu. Ya, baik mulai membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, istinsak, ya membasuh kedua tangan sampai ke siku, bahkan membasuh wajah, rambut, telinga dan kaki, semua ada doa-doanya. Kalau dia tidak hafal itu sudah mencukupi selama ketika membasuh tangan sudah niat untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi ketika dilafatkan nawaitul ghuslan rafil hadasil askori fardlillahi ta'ala, ketika membasuh wajah nggak perlu dilafatkan lagi. Itu. Nah. Oh iya nggak apa-apa. Ya pokoknya niat gitu aja menghilangkan hadas kecil. Udah lagi. Pak Ustadz Badena nanya, saya dulu lagi hamil 8 bulan lebih 2 minggu, tapi bayinya meninggal. Tapi dina impian teh sering ketemu sama anak laki-laki. Udah. Pertanyaannya gimana? Iya, lagi dulu saya lagi hamil Iya, baik. 8 bulan. Baik. Lebih 2 minggu, tapi bayinya meninggal di dalam perut. Tapi sering ketemu sama anak laki-laki di impian. Baik Ibu, Ustaz ngerti ya. Jadi anak yang sudah Meninggal ada nyawanya, ada ruhnya, ya mulai sejak masuk 4 bulan. 8 bulan lebih 2 minggu. Iya, tahu. Ya, mulai ada ruh kan mulai masuknya 4 bulan, apalagi 8 bulan. Itu sudah ada ruhnya. Artinya walaupun anak kita meninggal dalam kandungan, itu anak kita masih ada di akhirat nanti, bisa ketemu. Makanya satu anugerah bagi para ibu-ibu yang ditinggal mati, anaknya yang masih kecil, apalagi masih dalam kandungan. Karena pasti dan pasti ahli surga. Jadi nanti dia menunggu di pintu gerbang surga, nunggu kedatangan ibunya. Artinya apa? Kalau anak yang menunggu kedatangan orang tuanya, artinya orang tuanya calon ahli surga. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya beruntung. Bade. Silakan. Nggak ada. Ada ini Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada doanya gitu menagih hutang, itu aja. Doa menagih hutang. Baik. Iya.
Kalau doa khusus ya dari hadis itu tidak ada doa dalil khusus, tapi dalil secara umum itu ada, yaitu kirimkan baca surat Al-Fatihah 7 kali, dikhususkan untuk orang yang punya utang sama kita. Itu insya Allah ya, 7 kali. 7 kali. Supaya hatinya dibukakan. Ya kalau hati sudah dibukakan, kadang barang dia yang apa yang dia punya dijual dan untuk melunasi utang. Bisa jadi namanya hatinya sudah terbuka. Tapi kalau belum terbuka, walaupun uangnya ada ya berat untuk melunasi utang. Ya makanya salah satunya amalan surat Al-Fatihah itu 7 kali dikirimin untuk orang yang diutang. Saya kira cukup Bu ya. Bapak-bapaknya nggak ada. Kami sama ibu. Baik, ibu-ibu semua yang ada. Itu ada Bu Dewi nggak? Adanya siapa? Ya pangkun aja lah. Pangkun aja, tolong pangkun. Itu dibagikan, tutup ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.